Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar SPDP dari tema 1 subtema 1. Silakan dicatat materi yang Ibu berikan hari ini di buku catatan SPDP. Nah, di kelas 6 kita akan belajar tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku, muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Mengenal karya seni patung. Karya rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta dapat dilihat dari segala arah. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Nah, tujuan pembuatan patung adalah untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Nah, ada 5 fungsi patung. Yang pertama, sarana ibadah untuk agama tertentu. Lalu 2, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, penghias bangunan, taman atau tempat lainnya, serta dinikmati keindahan bentuknya adalah fungsi yang kelima. Nah, contoh patung Nusantara yang cukup terkenal adalah patung dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Patung dari Kasongan umumnya terbuat dari tanah liat. Kerajinan patung dari Kasongan biasanya disebut gerabah. Hasil kerajinan gerabah Kasongan bermacam-macam seperti patung Punokawan dan Loro Blonyo. Alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Dalam membuat patung, kita membutuhkan alat dan bahan yang sesuai. Alat yang biasa digunakan berupa butsir, meja putar, cetakan, palu dan pahat, serta amplas. Bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Contohnya tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Setiap bahan lunak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tanah liat yang baik untuk patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda lainnya, serta tidak terlalu lembek atau tidak terlalu keras. Patung dari tanah liat itu memerlukan proses pengeringan yang relatif lama. Akan tetapi, patung dari tanah liat lebih mudah dibentuk sesuai keinginan pembuatnya. Bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya batu, kayu jati, dan marmer. Akan tetapi, patung yang digunakan menggunakan bahan keras, tidak perlu dikeringkan seperti patung yang menggunakan bahan lunak. Alat-alat yang digunakan untuk membuat patung itu juga disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak misalnya butsir, meja putar, cetakan. Dan alat untuk membuat patung dari bahan keras misalnya palu,
pahat, dan amplas. Nah, pada gambar ya kita bisa lihat itu cara membuat pot dengan menggunakan bahan lunak ya yang berupa tanah liat dan meja putar sebagai alatnya. Nah, kita cukupkan saja materi untuk tema 1 subtema 1 muatan pelajaran SPDP. Kita ketemu lagi minggu depan di tema 1 subtema 2. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar di rumah.